Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan, kita bicara kali ini bergeser ke Liga Premier Inggris, di mana The Reds Liverpool kembali mengambil alih posisi puncak klasmen sementara untuk musim ini setelah sebelumnya Manchester City sang juara bertahan itu merebutnya dengan meraih kemenangan atas Everton dengan 2 gol yang dibuat oleh penyerang tengah mereka, penyerang paling berbahaya Erling Haaland, dan membuat dia sekarang unggul 2 gol di atas Muhammad Salah dalam klasmen sementara untuk pencetak gol terbanyak di IPL. Nah, Liverpool ini bermain di kandang mereka. Mereka tidak bisa melewatkan pertandingan melawan Burnley walaupun Burnley ada di bawah ya dalam klasemen, tetapi tidak boleh dianggap enteng, dan ini harus mereka dapatkan 3 poin penting setelah mereka kalah dari Arsenal dengan 1-3. Sekarang mereka harus bangkit, dan itu mereka dapatkan ketika ada tekanan dari Manchester City. Mereka kemudian bisa mendapatkan 3 poin, tapi itu memang tidak mudah. Setelah Jota membuat gol pertama dengan tandukan kepala, kemudian disamakan oleh Ozil juga dengan tandukan kepala dari sebuah set piece, yang dua-dua baik gol Jota dan Ozil ini lahir dari sepak pojok. Pertandingan berjalan dengan seru sebelum ada 2 gol yang menentukan 3 poin bagi Liverpool dibuat oleh Luis Diaz, dan juga gol di penghujung yang dilakukan oleh Darwin Núñez. Dan 3 gol Liverpool ini dibuat oleh semua pemain depan mereka sebelum ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Jurgen Klopp di babak kedua. Ya, Jota, Diaz, dan Darwin Núñez. Jadi mereka tidak terpengaruh walaupun memang tidak ada Muhammad Salah yang juga mengalami cedera setelah di Piala Afrika. Tapi sekarang mereka berada di rel yang benar dengan 2 poin unggul dari City. Namun tidak boleh bersenang-senang bagi The Reds, karena City masih menyimpan 1 laga lagi yang bisa membuat City mengambil alih posisi lagi di puncak klasemen untuk unggul 1 poin dari Arsenal. Memang City dengan 52 poin, tapi pertandingan mereka untuk tunda melawan Brentford pada tanggal 21 Februari yang akan datang ini akan menjadi momentum buat mereka untuk naik lagi ke puncak klasemen, karena ini mereka bisa dapatkan ketika mereka bermain di kandang ya, di Etihad. Jadi sulit untuk bisa menghentikan mereka kalau bermain di Etihad, apalagi mereka sedang memburu Liverpool. Sudah pasti mereka bisa memenangkan laga melawan Brentford ya. 3 poin ini memang dibidik oleh Pep Guardiola ya untuk memantapkan posisi mereka di puncak klasemen. Nah, bagi Liverpool kalau bicara dengan Brentford pada akhir pekan nanti mereka akan berjumpa dengan Brentford. Mereka harus ke London. Ini juga berbahaya. Brentford suka membuat kejutan. Karena kemarin juga Brentford bisa mengalahkan tuan rumah Wolves dengan 0-2. Jadi mereka sukses dengan 3 poin di kandang lawan. Ini harus diperhatikan oleh Klopp dan pasukannya. Dan potensi untuk kejutan bisa terjadi memang dalam pertandingan akhir pekan nanti. Nah, pertandingan nanti malam ini akan dilanjutkan, ada 3 partai seru ya. Arsenal yang sedang juga dalam persaingan ketat dengan City dan Liverpool di puncak klasemen. Mereka harus keluar kandang. Memang ini seperti derby London, tapi mereka menghadapi West Ham yang mengalahkan mereka pada Desember lalu. Jadi bagi Arteta juga tidak boleh main-main juga pertandingan ini, karena West Ham bisa mengalahkan mereka justru di kandang mereka. Sekarang Arsenal harus tandang melawan West Ham. Imbang apalagi kalah ini akan sulit bagi mereka di dalam persaingan menghadapi Liverpool dan City ya. Sementara Arsenal bertarung melawan West Ham dalam pertandingan lainnya juga, ini akan seru bagi MU yang berada di peringkat ke-6 sementara. MU harus ke Villa Park, markasnya Aston Villa. Aston Villa tim yang lagi bagus ya. Ini ada di peringkat ke-5 dan mereka berpotensi untuk bisa menekan Tottenham Hotspur yang kemarin Tottenham itu mendapatkan 3 poin dalam pertarungan seru melawan Brighton. Tertinggal lebih dulu sebelum mereka bisa berbalik menang dengan 2-1 lewat gol di masa injury time babak kedua dari Johnson. Nah, Aston Villa pasti ingin menang melawan, apalagi mereka bermain di kandang ya. Bagi Unai Emery dan timnya, mereka ingin menghentikan pasukan Erik Ten Hag ini, dan ini kesempatan ketika berada di Villa Park. Itu pertandingan lainnya yang akan menentukan juga bagaimana Chelsea yang harus ke markas Crystal Palace. Jadi ini juga berbahaya bagi The Blues karena Crystal Palace bisa mengalahkan mereka. Jadi ini 3 pertandingan yang kita akan tunggu nanti malam. Ya, semua akan berpengaruh
terutama bagi Arsenal yang harus bisa menang melawan West Ham United. Nah, kita kembali ke Liverpool melawan Burnley ya. Liverpool unggul dalam semua aspek. Kalau bisa saya lihat ya, itu di statistik mereka melepaskan 25 tembakan dengan 10 diantaranya on target. Ya. Sayang sekali tidak dimanfaatkan dengan baik bagi Liverpool dengan on target yang mereka lakukan sampai 71% penguasaan bola. Ya. Dan memang mereka pantas bisa memenangkan pertandingan. Kalau melihat juga dari Burnley memang cuma 9 tembakan dalam 4 on target. Tapi saya pikir ini unggul jauh hanya dengan 29%. Burnley bermain di Anfield dan layak bagi Liverpool untuk bisa memenangkan pertandingan. Nah, menarik 3 gol Liverpool atau semua gol yang terjadi dalam pertandingan ini ya, itu semua hasil dari sundulan kepala. Jota ataupun Oze dari pihak Burnley dan gol dari Diaz dan Darwin Núñez juga semua dari sundulan kepala. Kalau Trent bisa memberikan umpan dan kemudian bisa ditanduk dengan baik oleh Jota di babak pertama, ya kita bisa melihat juga ada pergerakan yang luar biasa dari Harvey Elliott sehingga untuk bisa memberikan umpan terhadap Luis Diaz ya, dan juga gol dari Darwin Núñez yang semua datang dari sundulan kepala. Dan bagi Jota ini 9 gol 2 assist pada musim ini. Jadi dia terus bisa berada pada posisi yang sangat baik ya untuk pemain-pemain Liverpool di garis depan. Dengan Darwin Núñez kalau nggak salah 8 gol dia sudah buat. Tapi Núñez ini luar biasa ya, bukan cuma 8 gol tetapi dia ada assist dan 7 assist yang diberikan bersama dengan The Reds. Bagi Luis Diaz juga dia memberikan ada 5 gol kalau nggak salah pada musim ini yang dia lakukan bersama dengan The Reds. Jadi bagi The Reds ini pemain-pemain depan mereka ini kacau sekali. Belum ada, mereka masih punya Cody Gakpo juga. Jadi tidak ada pengaruh lagi dengan ketidakhadiran dari Mo Salah. Walaupun memang sangat dibutuhkan ya. Bagaimana kalau Mo Salah sudah fit, sudah bugar benar, kehadiran Mo Salah ini sangat penting di depan. Tapi karena kualitas Liverpool ini dengan banyak pemain-pemain depan yang bagus, tidak terganggu dengan masalah yang ada di Salah, sehingga bagi Klopp dia masih bisa untuk bisa mengotak-atik, opsinya begitu banyak ya, terutama di lini depan. Itu kita bisa lihat melawan Burnley kan, bagaimana Jota bisa bermain sebagai striker, bisa melebar, Darwin Núñez bisa ditaruh sebagai ujung tombak, Diaz bisa bermain dari kiri. Itu suatu hal yang baik. Mereka tidak punya Dominic Szoboszlai yang tidak bugar, tapi ada Maka di tengah, ada Curtis Jones, ada Wataru Endo yang dilepaskan oleh Jurgen Klopp, dengan Trent tentunya bermain di kanan, kembalinya Robo yang ada di sana. Ya, kemudian yang Kwanza yang duet dengan Virgil van Dijk. Tidak ada Claire yang main, tidak ada Ederson, bukan Ederson maksudnya Ellie Becker ya di sini. Dan saya pikir bagi Liverpool baik-baik saja mereka ya, cuma mereka harus bisa bagaimana mengatasi Brentford. Itu tugas utama buat mereka sebelum mereka balik ke kandang untuk menjamu Luton. Ya, kalau mereka bisa menang 3 poin melawan Brentford, aman buat mereka. Karena melawan Luton Town tanpa mendahului, The Reds bisa mengatasi Luton Town bermain di kandang. Dan ini kesempatan buat mereka memang untuk bisa mendapatkan poin-poin sehingga mereka terus ada di atas untuk bisa menjaga persaingan dengan City dan juga mengawasi pergerakan Arsenal yang datang yang bisa mengganggu mereka. Karena tadi saya bilang Arsenal itu harus bisa melewati laga krusial melawan West Ham United. Itu yang kita akan tunggu nanti dalam persaingan di IPL. Nah, sementara di Italia ada grande partita yang terjadi ya kemarin, itu di mana Inter Milan walaupun tanpa Simone Inzaghi sang pelatih mereka yang kena skorsing, tapi mereka bisa mendapatkan 3 poin penting ketika bertanding di Olimpico menghadapi AS Roma. Ya, bagaimana mereka juga bisa luar biasa. Sekarang ada kalau nggak salah 7 poin ya, dari Juventus yang berada di posisi kedua, karena mereka bisa mengemas 60 poin. Dan 3 angka ini memang bagus. Mereka sempat tertinggal dengan 1-2 ya, setelah Acerbi bisa membuat gol, tapi dibalikin oleh pemain-pemain tuan rumah, pemain-pemain AS Roma. Tapi kemudian Marcus Thuram bisa mencetak gol ya, ada gol bunuh diri juga dari Angelino ini yang membuat penampilan dari Inter Milan ini babak kedua ya, mereka merasa puas tentunya dengan 3 poin ini. Dan saya pikir kemenangan ini penting untuk membuat mereka lebih percaya diri di Serie A Liga Italia, dan
bukan tidak mungkin mereka akan bisa menjadi juara ketika mereka lebih memperlebar jarak dengan Juventus. Mereka akan mempertahankan ini dan dengan sangat konsisten saya pikir mereka akan bisa mengakhiri musim di Serie A ini dengan Scudetto. Nah, kita akan tunggu juga bagaimana apakah mereka terus berjalan berlari yang benar di Serie A untuk mempertahankan keunggulan dari kejaran Juventus. Ini memang perlu untuk kita lihat beberapa bulan ke depan. Oke, sampai di sini dengan saya untuk mereview ya hasil pertandingan yang ada di IPL. Dengan Liverpool menang, Manchester City juga bisa menang, tinggal menunggu Arsenal nantinya, menunggu juga MU apakah mereka bisa menang melawan Aston Villa. Nah, itu yang kita akan lihat ya untuk kita review lagi dalam pertandingan besok di IPL. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.